warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu operasi bilangan yang kedua. Di sini operasinya yang dipakai adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun sebelumnya Bapak ingatkan bahwa tetap kita menjaga protokol kesehatan, yaitu pertama pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan, yang ketiga jaga jarak fisik 1 meter minimal, yang keempat hindari dan jangan bikin kerumunan, yang kelima tetap kita berdoa ya, semoga kita terhindar dari wabah penyakit ini dan diselamatkan ya, amin amin alamin. Yang pertama pecahan, mengingatkan kembali kepada materi yang di SMP SD ya, SD bukan SMP ya. SD itu pecahan itu ada yang disebut pembilang dan ada yang disebut penyebut. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut ya. Jadi jangan terpaku oleh angka yang di atas harus besar tidak, atau kecil tidak. Yang penting dia posisinya di atas itu pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Contoh ini 3/4, 3 ini pembilang, 4 penyebut. Dibacanya 3/4 boleh, 3/4 juga boleh. Atau yang bawah 5/4 atau 5/4 boleh ya. Contoh lain yaitu 3,25. Nah 3,25 itu bisa ditulis ini kan desimal ya, 2 angka, berarti pernya 100. Kalau satu angka koma di belakang koma itu 10, kalau 2 angka di belakang koma itu 100. Jadi 3,25 itu ditulis 3/25/100 karena 2 angka di belakang koma. Ini kalau dibagi 25 100 bagi 25 itu 4, berarti 3 1/4. Ini pecahan apa namanya? Masih ingat? Iya betul, namanya pecahan campuran. Jadi kalau dibikin pecahan biasa yaitu 3 kali 4 nih, 4 nya kali 3 atau 3 kali 4 ya, itu 12 ditambah yang di atasnya penyebutnya itu pembilangnya, maaf ya, pembilangnya itu 1. 3 kali 4 itu 12 ditambah 1 jadi 13. Jadi 13/4. Jadi 3,25 itu ditulis 31/4 atau 13/4. Jelas ya? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan? Ya. Contoh, misalkan di sini 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Ini salah satu caranya saja ya Dek ya. Yang pertama menggunakan cara tadi itu, jadi 4 kali 5 itu 20 ditambah 1 jadi 20 1/4 ya. 3 kali 1 3 tambah 2 jadi 5 5/3. 6 kali 2 itu 12 tambah 1 jadi 13. Oke, bawahnya kita lihat 4 3 6 belum sama, disamakan, berarti 4 3 sama 6 itu KPK nya adalah berapa? 12. Betul ya. Nah 12 bisa bagi 4, bisa bagi 3, bisa bagi 6, bisa. Berarti kita pakai pernya itu 12 atau penyebutnya 12. 12 bagi 4 yaitu 3. 3 kali 21 yaitu 63. Betul ya? 12 bagi 3 itu 4 kali 5 adalah 20. 12 bagi 6 itu adalah 2. 2 kali 13 adalah 26. Karena penyebutnya udah sama semua, artinya bilangannya di bawahnya udah sama, tinggal kita jumlahkan bagian yang atas atau pembilangnya itu. 63 tambah 20 itu adalah 83 dikurangi 26 yaitu 57. 57 ini bisa dibagi 3 ya. Bagi 3 itu jadinya 19. 12 bagi 3 adalah 4. Ini pecahan biasa. Kalau pecahan campurannya 19 itu bagi 4 yaitu adalah 4. 4 kali 4 kan 16 ya. Pengennya 19 berarti masih ada sisa 3. Jadi 19 kurangi 16 adalah 3 pernya 4. Jelas ya? Oke, itu penjumlahan. Berikut dengan pengurangan. Oke, kita lanjutkan lagi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, ada persen di sini ya, ada koma, ada persen, ada pecahan campuran. Nah ini karena satu angka di belakang koma berarti pernya 10, jadi 7,5 ditulis 75/10 atau boleh langsung ditulis 75/10. Oke ya, bisa ya. Kalau 25% artinya dia itu persen itu per 100, jadi 25/100 berarti dikurangi 25/100. 1 2/5 itu jadi 5 kali 1 5, 5 tambah 2 berarti
7 per 5, atau ditulis yang ini 7 kali 10 70 tambah 5 75, atau boleh langsung 7,5 itu 75 per 10 ya. Terus yang keduanya dikurangi 25 per 100 ditambah, nah ini dibikin 100 nih, supaya 100 jadi bikin 100 karena ini 10 105 itu kita bikin 100 ya. KPK nya penyebutnya itu dibikin 100 dibagi 5 itu 20 kali 7 140 ya, cara diisi seperti itu ya. Oke, ini masih 10 ya, kita buat 100 jadinya 100 bagi 10 itu 10 kali 75 750. Yang ini udah sama ditulis 25 lagi, yang ini udah sama berarti 140. Jadi 750 dikurangi 25 ditambah 140, yaitu hasilnya 865. Nah dibagi 100 berarti sama aja, 800 bagi 100 yaitu dapatnya 8, sisanya itu 65 per 100 atau 8,65 kalau bikin koma. Jelas? Oke, saya lanjutkan lagi. Perkalian pecahan. Contoh 1 per 10 dikali 3 per 5. 1 per 10 kali 3 per 5 itu tinggal yang atas dikali yang atas, atau pembilang kali pembilang, jadi 1 kali 3, penyebut kali penyebut, berarti 10 kali 5. 1 kali 3 adalah 3, 10 kali 5 adalah 50, berarti 3 kali 50. Udah begini saja ya, jangan dirubah-rubah. Oke, bisa ya. Oke. Kalau 1/10 kali 4 gimana? Nah ini kan ada bilangan 4, nah 1/10 nya tetap 1/10 tetap, kali 4 nya ditulis 4 per 1, 4 bagi 1 kan 4 ya. Nah kalau udah begini kan sama dengan yang sebelumnya yang ini ya, berarti 1 kali 4, yang bawahnya penyebutnya 10 kali 1, 1 kali 4 adalah 4, 10 kali 1 adalah 10, berarti bisa disederhanakan bagi 2, jadi 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Jelas ya? Oke. Pembagian. Contoh, misalkan 1/10 bagi 2, nah gimana cara nulisnya? Nah 1/10 bagi 2 itu artinya kayak tadi, dikali 4 itu 4 per 1, kalau ini bagi 2 jadi artinya 2 per 1. Nah kalau pembagian itu yang di depan tetap 1/10, yang di belakang itu 2 per 1, itu seolah-olah dibalik gitu, jadi 2 per 1 jadi ya 1 per 2, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jelas ya? 2 per 1, 1 per 2, jadinya 1 kali 1 yaitu tetap 1, 10 kali 2 jadi 10 kali 2 yaitu jadi 20, jadi 1 per 20. Jelas ya? Oke, jelaskan lagi, contoh lagi. Misalkan 6 per 7 dibagi 2 per 7, gimana? 6 per 7 sama dengan kali, nah bagi ini dirubah jadi kali, dengan catatan bilangan yang setelah kata bagi ini, tanda bagi ini dirubah 2 per 7 jadi 7 per 2, betul ya? Oke, sini ada yang sama nih, 7 dibagi 7 bisa nih 1, jadi tinggal 6 bagi 2, 6 bagi 2 berapa? 3, ya betul ya? Oke, saya lanjut lagi, contoh lagi, 6 per 4 dibagi 5 per 12, gimana? Nah, sama dengan 6 per 12, 6 per 4 itu dibagi, jadi dikali, maka bilangan setelahnya itu ditukar 5 per 12 jadi 12 per 5. Nah, ini 12 bagi 4 itu bisa dibagi 4 nih, 12 bagi 4 bisa ya, 12 bagi 4 itu adalah 3, 4 bagi 4 adalah 1 kali 5, nanti 6 kali di 3, sisa dari pembagian 12 bagi 4 itu 3, 6 kali 3 adalah 18 bagi 5, 18 bagi 5 itu adalah 3 kali 5 itu 15, berarti 18 kurang 15, sisanya adalah di 3 per 5. Jelas ya? Contoh lagi, saya ambil contoh lagi, contoh jika 4 kali satu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? Nah, A4, B8, C12, D16. Oke, kita jawab 4 kali suatu bilangan, misalkan bilangannya adalah A, itu 4 kali A adalah 48, jadinya 4 kali berapa, hasilnya 48 kan gitu. Kalau di SD itu boleh, atau kita langsung cari A nya. Kalau 4 kali berarti pindah jadi pembagi, jadi A sama dengan 48 dibagi 4, yaitu jadi 2 per
12, 4 bagi 4 kan 1, 8 bagi 4 adalah 2, jadi 12 kali 4 berapa? 48. Selanjutnya berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? Sepertiga berarti 1/3 ini harusnya dikali ya, dikali dari itu dikali A nya itu bilangan tersebut itu A ya, berarti sepertiga dari itu dikali bilangan yang tadi yang dicari adalah 12, A nya 12, bilangan tersebutnya 12. Nah kayak tadi berarti 12 kali 1 itu 12 dibagi 3 jadinya 4. Oke, mungkin itu aja materi dari Bapak untuk kali ini. Silakan nanti kerjakan LKPD 2 dan 3 yang dari sekolah yang nanti dikumpulkan di GCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.